أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah kajian jelang berbuka puasa Yaumid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini kita masih bisa silaturahim. Rasanya kita agak cukup lama tidak berjumpa. Mestinya kemarin Selasa, tapi kajiannya diundur hari ini karena Selasa malam katanya masih ambu sate kan gitu. Ditunda hari ini gitu. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesehatan, diberi Allah umur panjang yang barokah. Dan saya dapat kabar dari Pak Masrukin, ternyata jamaah kita ada yang sakit sekarang. Bapak Nuruddin, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, para ustaz, para alim, mugi wonten guru kula Ustaz Shorihin ingkang kula hormati. Kajian kita jelang berbuka ini gandeng kali sak menika kita tasih teng ngene bulan Dzulhijjah. Ada peristiwa penting yang tidak bisa kita lupakan. Bahkan peristiwa itu menjadikan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh agama kita Islam. Inggih menika kisah tentang Nabi Ibrahim. Sosok Nabi yang layak untuk kita jadikan tauladan. Kisahnya panjang. Nanti kita ambil satu ayat karena ini adalah kisahnya sangat penting untuk kita kaji bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kamu, bagi kita semuanya, uswah hasanah, tauladan yang bagus, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Bapak Ibu jamaah, ada sebuah ayat yang saya kira patut untuk kita renungkan bersama dalam rangka kita meneladani Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya
termasuk Ibrahim dan keluarganya dan anaknya. Ya, ini ayat 37 surat Ibrahim. Ayat ini adalah doa yang beliau panjatkan ketika beliau hijrah dari Palestina atau Syam menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Diceritakan di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir di halaman 109. Di tengah-tengah itu ada babu muhajir Ibrahim bibni Ismail. Di sana diterangkan singkat cerita bagaimana ketika Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi itu menuju ke sebuah lembah di Makkah Al-Mukarramah. Maka berjalanlah dia bertiga. Ulama ada yang mengatakan ada yang mengendarai himar, ada mengendarai unta begitu. Bagi kita itu tidak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana ketika beliau ini sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, di sebuah lembah yang di sana tidak ada orang, tidak ada tumbuhan sama sekali. Maka diletakkan Hajar dan anaknya Ismail ini. Setelah diletakkan, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibrahim langsung balik meninggalkan istri dan anaknya yang hanya ditinggali 2 kantong. Ya. Di sana Ibnu Katsir menyebutkan ada jirbah, jahitan dari kain yang dibuat naruh beberapa kurma untuk bekal istri dan anaknya. Ada lagi sako, ada wadah yang di sana untuk membawa atau mewadahi air. Jadi 1 kantong untuk wadah makanan kurma, 1 kantong untuk minuman. Hanya itu bekalnya. Setelah itu maka ditinggal tanpa banyak kata, tanpa banyak basa-basi, ditinggal balik oleh Ibrahim. Maka si Hajar, Bapak Ibu, membuntutinya dengan bertanya, ya Ibrahim, aina tadhab wa tad'urukuna bihadal wadi alladhi la syaifi la rajul wala syai'. Itu kata Ibnu Katsir dalam kitabnya yang mengutip cerita dari Ibnu Abbas yang dimuat dalam Bukhari. Maka istrinya bertanya, wahai Ibrahim, kamu hendak kemana? Dan kamu tinggalkan kami di sini, saya dan anak saya di sini. Maka Ibrahim tidak menjawab 1 kata pun. Bapak Ibu, tetap berjalan meninggalkan istri dan anaknya masih bayi. Bisa kita bayangkan kenapa kira-kira Ibrahim tidak menoleh, tidak menjawab dengan kata apapun. Mungkin barangkali bercampur aduk antara sayang seorang ayah kepada anaknya, sayang seorang ayah atau sayang seorang suami pada istrinya. Di samping itu dia juga harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada jawaban apa-apa dari Ibrahim. Dikejar lagi Ibrahim oleh istrinya. Sama pertanyaannya, aina tadhab wa tad'urukuna bihadzal wad alladhi la yas'a fihi wala rajul. Wahai Ibrahim, hendak kemana? Juga sama saja. Baru ketika yang ketiga kalinya pertanyaan itu ditambahi dengan kata-kata amaruka bihadza. Wahai Ibrahim, hendak kemana kamu? Engkau tinggalkan kami di sini. Apakah ini adalah Allah yang memerintah
baru dia menjawab na'am. Singkat jawabannya, singkat, padat. Juga sama pertanyaannya, sangat padat. Allahu amaruka bihadza. Apakah Allah wahai Ibrahim yang memerintahkan hal ini? Jawabannya na'am. Maka istrinya menimpali. Idzan la yudhi'unallah. Kalau begitu Allah tak bakalan menyanyiakan, menyempitkan dan menyusahkan kami wahai Ibrahim. Coba Bapak Ibu, kita bayangkan bahwa sosok seorang Ibrahim dan keluarganya yang begitu luar biasa. Maka layak Allah tadi mengatakan qad lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada tauladan yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, keluarga yang luar biasa pada diri Ibrahim dan orang-orang bersama, yakni orang-orang pengikutnya dan juga termasuk di sana keluarganya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, setelah berjalan, Hajar kembali ke anaknya di sana. Ibrahim berjalan jauh, maka ketika sampai di Saniyah, sebuah gundukan seperti bukit, sudah tak kelihatan lagi istri dan anaknya, maka dia menghadapkan wajahnya ke Baitullah, ke lembah di sana yang ada anak dan istrinya itu, dan dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang Allah sampaikan doa ini di Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Ketika sudah menjalankan perintah Allah dengan begitu totalitasnya, maka Ibrahim saat itu juga dia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah sambil menghadap ke Baitullah. Dari di sini maka ada pelajaran penting dari kisah tadi, dan ayat ini memberikan kita pelajaran dari sosok Ibrahim dan keluarganya. Pertama adalah pelajaran totalitas dalam ketakwaan, totalitas dalam ketaatan. Ketika Allah yang memerintahkan kepada Ibrahim, maka dia taat, tidak pakai tawar menawar. Bahkan istrinya yang ditinggal di sebuah lembah yang tidak ada orang, tidak ada hubungan sama sekali, juga ketika ini tahu ini perintah Allah, maka dia juga taat, sami'na wa ata'na. Inilah keteladanan yang sungguh luar biasa. Bagaimana ketika kita ini taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah secara totalitas, maka di sana pasti ada solusi. Bukankah Allah SWT banyak memberikan kita firman? Satu diantaranya di At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4 jelas memberikan kita gambaran bahwa siapa yang bertakwa ada jalan keluar, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, dan seterusnya. Jadi hikmah pertama, uswah yang bisa kita ambil dari beliau-beliau adalah ketakwaan yang totalitas. Kemudian yang kedua, dari pelajaran kisah ini bisa kita ambil sebuah hikmah bahwa tidak hanya ketakwaan, tapi Ibrahim dan keluarganya memberikan kita pelajaran tentang ketawakalan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa sudah pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, memberikan kita pelajaran dan perintah sekaligus tentang bertawakal yang sungguh-sungguh. Bahkan beliau menyontohkan dan memerintahkan kita
bertawakal sebagaimana tawakalnya burung. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu biqonan." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin, setelah melakukan ketaatan, ketakwaan, kemudian taat kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, kata Rasulullah, la razaqakum kama yurzaqut tayr, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana burung yang Allah beri rezeki. Taghdu khimasan, kata Nabi kita, burung itu ketika pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, wa taruhu biqonan, dan sore hari balik ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah setidaknya pelajaran bagi kita bahwa tawakal itu akan membuahkan hasil. Allah memberikan kita rezeki yang luar biasa. Sebagaimana Nabi gambarkan, Allah memberi rezeki kepada burung yang begitu tawakalnya, mencari rezeki, mencari makan, kesana kemari dalam keadaan lapar paginya, ketika sore dalam keadaan pulang dan kenyang. Bahkan Bapak Ibu ingkang biasa sopo sapin, sinten sing memiliki sopo sapin? Pak Haji Arifin Boten, sopo pasar. Sinten? Pak Cip. Nek Joko Mano duta persek kan Cip. Nek Joko Mano namanya Boten duta persek Bapak Ibu. Nang mencok mawon. Nggih mangan sak cekape terus nggih. Mangan sak warke, ajeng mantuk sore-sore pun kenyang. Awak dhewe terus pun biasane nginggakno, nyimpen, nyelengi. Terus nggih. Padahal sing dicalengi ger mesti wae awak dhewe. Ternyata kadang wae ahli waris kita. Nah niku gitu. Nggih, niki pelajaran penting terus pundi tawakal itu memberikan kita jalan keluar sekaligus rezeki yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lajeng ayat ini saged mangke kita pelajari piyambak terus pundi doa ini mengandung doa yang luar biasa, kepasrahan yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa, sekaligus pengharapan kepada Allah, permohonan kepada Allah bahwa diletakkan anaknya di dekat Baitullah, di sebuah lembah yang tidak ada orang sama sekali, tidak ada tumbuhan, itu artinya liyuqimus sholat, untuk mendirikan sholat. Maka di sini ahli tafsir mengatakan bahwa kita penting untuk menimbang-nimbang di mana kita akan membuat rumah, apakah jauh dari masjid atau tidak. Untuk apa? Untuk memudahkan anak-anak kita pergi ke masjid. Sampun gitu, ada pengakuan dan mawon ya, mungkin manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.